Tanya, dia tuh kalau untuk start bookkeeper, kebetulan baru saya sendiri saat ini. Memang pernah dulu ada, waktu saya sudah mulai berjalan, beliau mengerjakan untuk hewan jalak Bali, tetapi sekarang agak terhenti. Sedangkan yang masih berjalan, ya yang harimau Sumatera. Profesi start bookkeeper ini rasanya belum pernah kita dengar di Indonesia, padahal di luar negeri sudah banyak. Ya kalau boleh bilang bahwa di luar negeri hal ini sudah banyak dilakukan. Kebetulan aja Indonesia baru kita galakkan dan cukup banyak juga wanita yang mengerjakannya di luar negeri. Dokter hewan Ligaya ini adalah satu-satunya start bookkeeper di Indonesia. Makanya beliau tidak bisa membandingkan pekerjaannya dengan start bookkeeper yang lain. Di Indonesia ya cuma saya seorang, jadi nggak ada pembanding, Mas. Profesi start bookkeeper ini bisa dibilang langka diminati dokter hewan, terutama dokter hewan wanita. Boleh jadi ya, karena jadi ini juga satu profesi kegiatan yang dilangsungkan di kebun binatang. Sedangkan kita tahu kebun binatang di Indonesia juga cukup banyak, tapi belum banyak yang memang benar-benar mengarah kepada program penangkaran berprogram gitu ya, yang maksudnya memang benar-benar program penangkaran, yang mana mempunyai banyak ya ada beberapa syarat, salah satunya harus punya start bookkeeper. Jadi ya masih langka. Walaupun pernah mendapat 3 jahitan akibat digigit harimau sedalam 3 cm, dokter hewan Ligaya mencintai profesi start bookkeeper ini karena bisa sekaligus menjaga kelestarian hewan langka. Jadi kalau kita lihat memang kita berkecimpung pada satwa-satwa langka karena mereka yang kita ya istilah prioritaskan. Bukan berarti satwa lain tidak dipikirkan. Tapi kalau yang langka ini yang perlu dipikirkan dengan cepat karena kita nggak mau punah ya. Contohnya aja harimau Sumatera ya. Yang Bali dan Jawa udah punah. Sayang kalau harimau Sumatera ini harus punah juga. Barangkali setelah dokter hewan Ligaya berbicara di sini, banyak dokter hewan khususnya wanita yang tertarik mendalami menjadi start bookkeeper. Ya, kita akan sedang coba ya. Jadi dari ini kan adalah juga program penangkaran kebun binatang se-Indonesia. Kita harapkan rekan-rekan misalnya yang ya Taman Safari kebetulan sudah memegang 2 harimau Sumatera dan badak. Nanti kita coba yang lain untuk memegang hewan yang lain. Ini kita juga sedang sosialisasikan. Setiap keluarga pasti mendambakan kebahagiaan. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan anak-anak yang sehat, manis, dan lucu. Namun jika sudah suratan mentakdirkan anak-anak mereka harus mengalami gangguan jiwa, itu merupakan satu pukulan yang berat bagi orang tua. Cerita ini benar-benar terjadi pada keluarga Ibu Emi dan cucunya Anto. Wanita, beragam kehidupan manusia di dunia ini. Salah satunya adalah kehidupan yang dijalani oleh Ibu Emi yang mempunyai 9 anak.
banyak emang anaknya diinget-ingetin tapi lupa, jadi selalu lupa aja gitu. Ibu Emi yang berusia 78 tahun ini mengalami kepedihan hidup yang amat menyakitkan. Dari 9 anaknya, 4 diantaranya menderita sakit jiwa setelah menikah, bahkan mempunyai anak. Namun 3 diantaranya sudah meninggal, yaitu yang bernama Mintar, Tati, dan Suryati. Iya, udah meninggal. Berapa lama meninggalnya? Ya udah lama. Udah lama ya? Udah lama. Saya juga udah lupa. Dengan terbata-bata, Ibu Emi mengatakan bahwa ketiga anaknya yang sudah meninggal dunia itu memang sebelumnya sakit. Walaupun Ibu Emi tidak tahu persis apa yang diderita oleh ketiga anaknya. Ya tahu sakitnya mah apa, orang di tempat kerjaan. Di tempat kerjaan. Pulang terus sakit. Baik lagi, sakit lagi gitu. Jadi sakitnya aja sebentar, jadi nggak tahu sakit apa gitu. Anaknya yang lain, Salma, juga menderita gangguan jiwa setelah menikah. Diceritakan bahwa sakitnya itu akibat ada yang melempar Salma dengan suatu jenis bunga. Iya katanya. Dia tuh sakit. Terus katanya disambit sama bunga atau bunga apa gitu. Saya masih kecil. Ya, terus sakit aja begitu. Sakit aja. Apa yang dilakukan Salma ketika kambuh gangguan jiwanya? Galak. Tapi kalau kita baik-baikin mah enggak. Kita baik-baikin dia enggak. Baik dia no. Untuk menenangkan Salma ketika sedang kambuh, Ibu Emi memberinya uang dan rokok. Minta duit sama emak. Mestinya duit aja. Mestinya duit aja dia. Biar kita nggak punya duit tuh buat dia mesti kita kasih duit. Iya, kasihnya rokok aja. Kasihnya rokok aja dia. Walaupun terganggu jiwanya, Salma sangat menyayangi Anto anaknya. Bahkan kalau sedang pergi pun, Anto akan dicarinya. Apakah Anto minder dan malu mempunyai ibu yang terganggu jiwanya? Ya ada, cuma ya gimana ya, nggak ngerti juga ya. Ada aja sih, karena merasa malu gitu ya, minder. Waktu kecil, Anto sering berdoa untuk kesembuhan ibunya. Namun beranjak dewasa, Anto malah terkena pengaruh negatif dari lingkungan di sekitar rumahnya. Berdoa, waktu kecil aja tuh banyak berdoa. Pas sudah gede gini ya, kebawa keadaan lingkungan kayaknya jadi berubah. Lingkungan yang udah berubah ya Anto juga ikut berubah. Lebih banyak ya kayak negatif juga Anto. Untuk ngilangnya ya puyeng-puyeng kayak gitu. Jadi untuk berdoa kayaknya Anto udah nggak diterima lagi, percuma berdoa. Wanita, hingga saat ini Ibu Emi, Salma, dan Anto tinggal bersama dalam satu rumah. Namun sampai kapan ujian untuk keluarga ini akan usai, hanya Tuhan yang tahu. Barangkali ketabahan mereka akan menjadi anugerah dan berkah yang akan memberikan kebahagiaan bagi mereka.